9. Ya, kita lanjutkan mengenai materi eh, matrik matrik Markov chain ya, eh, matrik peluang ya. Nah, namun di pekan 9 ini kita akan membahas mengenai steady state matrik ya, atau steady state itu state itu keadaan steady stabil ya, matrik yang stabil ya, keadaan yang stabil. Jadi kurang lebih begitu maknanya. Jadi kita akan eh, mereview satu atau dua slide dari pertemuan sebelumnya yang terakhir. Nah, yang pertama mengenai ma- matrik stokastik ya, yang sifatnya yaitu kolomnya bernilai sama dengan satu ya, totalnya. Ini bernilai sama dengan satu atau matrik peluang, maka dia adalah matrik stokastik. Jadi dari contoh soal di sini, matrik A adalah matrik stokastik, matrik B juga matrik stokastik karena totalnya adalah satu begitu ya, kolomnya ya. Matrik C juga begitu. Kemudian D dan E dan F bukan matrik stokastik ya. Nah, karena totalnya tidak bernilai satu. Jadi ada salah satu saja dari kolomnya tidak bernilai satu, maka dia bukan matrik stokastik gitu. Nah, berikutnya adalah kita eh, akan mendapatkan kondisi stabil dari matrik. Jadi kalau sebelumnya kita menghitung apa namanya, menghitung eh, kondisi 1 tahun setelahnya, setelah oke, saya sepertinya saya perlu buka slide sebelumnya ya. Ya. Slide-nya bukan yang ini ya, tapi oh ya betul, hampir sama ya. Nah ini un- untuk mendapatkan X1 sama dengan PX0 yang sebelah kanan ini, untuk mendapatkan kondisi 1 tahun atau 1 bulan begitu ya, sesuai dengan definisi yang datanya, kita cukup mengalihkan matrik P, matrik transisi, dengan kondisi yang sekarang atau X0 ya, itu sampai kemudian matrik eh, untuk 2 tahun berikutnya kita menggunakan matrik transisi dikali matrik tahun yang sekarang atau PX1. Kemudian eh, yang kanan bawah ya. Jadi eh, berlaku untuk berapa tahun seperti itu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan kira-kira kondisi di state ke N atau tahun keberapa atau bulan keberapa begitu, dengan cara mengalihkan matrik daripada transisinya, matrik P atau matrik peluang, dengan kondisi awal atau is 0 ya. Ini dia formulanya begitu ya. Kemudian eh, nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya ini eh, preferensi konsumen begitu, yang berlangganan dari berlangganan eh, TV satelit dari perusahaan A maupun perusahaan B. Nah, kira-kira dengan matrik transisi atau matrik peluangnya seperti pada gambar berikut ini. Dan diterjemahkan menjadi matrik yang ada, yaitu eh, di sini 0,7, yaitu dari matrik A ke dari perusahaan A ke perusahaan A ya, yaitu 0,7, dan 0,15 dari perusahaan B ke perusahaan A begitu ya, dan seterusnya. Interpretasinya seperti itu.
Jadi kita menginterpretasikan matrik peluang atau matrik transisi di situ adalah perpindahan daripada pelanggan atau loyalitas daripada pelanggan itu sendiri begitu ya. Di dinomerikkan menjadi matrik transisi. Nah, nah ini lanjutan dari ini adalah ketika sekian tahun di sini X pangkat 5 dia dari tahun ke tahun angkanya yaitu kalau dilihat 3 tahun ini nominalnya adalah 0,3 kemudian setelah 5 tahun 0,324 dan setelah sekian tahun suara saya masih jelas ya? Tes. Masih, Pak. Oh Jelas, iya, Pak. baik. Saya kira ada apa tadi. Nah, baik, setelah sekian tahun, tadi ini X3 ya diwakili, bahasanya 3 tahun, maka P pangkat 3, matrik transisi dipangkatkan 3, dikali X0. X0 itu kondisi yang sekarang, data yang ada gitu ya. Nah, X5 di bawahnya, setelah 5 tahun sama dengan P pangkat 5 X0. Nah, itu kita untuk sekian tahun kita menggunakan itu tetap eh, persamaan matriknya. Nah, ketika kita ingin mencari steady state matrik atau matrik yang sifatnya stabil, maka digunakan eh, hampir sama persamaannya begitu. Nah, kita lihat di sini yaitu persamaannya di sini yaitu di paling bawah aja langsung di nomor 3 ya, yaitu PX sama dengan X. Jadi yang disebut dengan stabil itu yaitu kalau matrik transisinya P dikali dengan X, X itu adalah hasil sebenarnya, hasilnya nggak berubah, tetap dia sama dengan X. Maka dia disebut kondisi yang stabil begitu ya, steady state gitu. Ini PX sama dengan X, X-nya X di garis tanda begitu. Artinya bukan lagi eh, sekian tahun. X-nya bukan lagi 5 tahun, bukan lagi 6, bukan lagi 7. Tapi berapa tahun pun, 15 tahun misalkan, 15 tahun ke atas, itu dia sudah mengalami namanya steady state, itu kondisi yang stabil gitu. Mungkin awal-awalnya tadi berubah, seperti halnya perhitungan yang tadi. Awal-awalnya ini kan X3 ini 0,3028, kemudian X5 yang bagian atasnya adalah 0,3241 begitu. Nah, itu untuk sekian tahun di awal nilainya masih berubah, tapi setelah misalkan setelah sekitar 10 tahun dia tidak berubah lagi angkanya begitu. Nah, itu yang dikatakan dengan steady state atau matrik yang stabil gitu ya. Jadi ibarat kata eh, kalau misalkan misalkan kenaikan harga perumahan setiap tahun misalkan eh, di kota misalkan di Sarijadi atau di kota-kota tertentu dia mengalami peningkatan yang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Tapi eh, kadang-kadang juga karena mengalami peningkatan terus tiap tahun sebenarnya di kota juga itu di apa namanya istilahnya eh, mengalami namanya titik jenuh gitu ya. Itu namanya adalah kondisi stabil soalnya titik jenuh itu. Jadi kalau misalkan di kota, misalkan di Sarijadi ini harga rumah 600 juta begitu, tahun 2013 atau 2015 dulu saya di Sarijadi sekitar tahun itu 2015. Nah, sampai sekarang 2025 pun harganya nggak jauh berubah, tetap di angka sekitar itu 600 juta begitu. Nah, itu namanya udah mengalami kestabilan. Padahal dulu mungkin awalnya cuma 150 juta begitu ya. 15 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu, tapi per tahun naik, 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 dan sehingga dia mengalami kestabilan setelah 20 atau 25 tahun. Nah, kira-kira begitu ya gambarannya. Jadi ada namanya titik titik jenuh ya.
dalam dalam banyak hal gitu. Mengenai kenaikan harga, naik-naik terus, nah dia jenuh, jadi dia nggak naik lagi, udah stabil di situ. Kira-kira begitu. Nah, dalam banyak hal itu ada aplikasinya, seperti misalkan eh, dalam hal menjual barang atau jasa, kalau dia dominan, maksudnya eh, dominasi ya, maka dia sesuka hati menaikkan harga ya, misalkan minyak ya, ataupun yang lainnya eh, yang dia dominan begitu, dia menaikkan sesuka hati. Tapi juga ketika yang pembeli itu sudah tidak sanggup lagi membeli, maka harga mahal pun udah nggak menjadi, sudah tidak menjadi eh, harga mahal sudah tidak menjadi daya tarik atau daya tawar pada bisnis gitu. Nah, contohnya salah satunya yang saya ikuti dari berita, misalkan motor ya, motor itu kan eh, kesannya setiap motor keluaran baru itu pasti harus lebih mahal daripada motor keluaran lama gitu. Beda 1 tahun saja, misalkan sekarang 2025, nah tahun baru 2026, motor keluaran tahun 2026 itu harus lebih mahal daripada yang 2025. Padahal sebenarnya harga motor itu bisa jadi sebenarnya lebih murah dari yang tahun sebelumnya. Tapi tetap aja kalau misalkan harganya lebih murah, orang atau masyarakat menganggap mungkin ininya kualitasnya jelek gitu ya, atau eh, ya pokoknya perspektif negatif lebih dikedepankan ketika harga kendaraan baru itu lebih murah daripada beli motor baru yang lebih murah, ya kemudian motor yang lama pun tidak laku begitu. Gambarannya seperti itu. Jadi eh, tapi masalahnya adalah ketika motor yang baru itu harganya naik terus, juga di masyarakat mengalami titik jenuh, karena dia masyarakat memang suka membeli kendaraan baru yang baru keluar, menjual kendaraan lamanya. Tapi ketika kendaraan baru terus bermunculan dalam waktu yang sangat dekat, akhirnya mereka mengalami titik jenuh juga. Akhirnya eh, tidak laku, begitu. Kira-kira gambaran begitu aplikasinya. Jadi di situ dicari titik kestabilannya. Jadi daya tawar atau daya beli masyarakat begitu menjadi salah satu informasi yang penting. Nah, tadi yaitu untuk mencari kestabilan itu digunakan tadi PX sama dengan X. Ini kalau intinya adalah P itu adalah matrik, kemudian X itu adalah tadi variabelnya X1, X2, X3 sampai Xn. Jadi kita menyelesaikan mendapatkan matrik steady state, matrik stabilannya itu dari persamaan Px sama dengan X. Didapatkan dari mana? Dengan membuat persamaan Px sama dengan X, ditambahkan satu lagi baris ini namanya adalah matrik peluang daripada variabelnya, yaitu X1 tambah X2 tambah Xn sama dengan 1, karena semua kalau digabung semua variabel itu peluangnya harus sama dengan 1 gitu. Nah, matrik eh, reguler, eh, matrik ada istilah matrik reguler stokastik ya. Matrik stokastik tadi adalah matrik peluang, namun dikatakan dia matrik reguler. Matrik stokastik adalah matrik peluang, kolomnya nilainya 1, namun dia dikatakan matrik reguler stokastik kalau 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 dipangkatkan PK begitu. Apa nih? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Jelas, jelas, Pak. Iya, ini kenapa ada hold begitu tadi? Oke, sebentar. Your status ya. Oke, ya. Jadi pangkat tadi matrik stokastik biasa
Kalau dipangkatkan, maksudnya dikali lagi, matrik, matrik P dikali matrik P, itu maksudnya dipangkatkan, maka isinya semua elemennya positif atau tidak ada yang nol. Lebih besar dari nol yang jelas. Kalau kurang dari nol mustahil karena dia peluang lebih dari nol. Oh, jadi tidak ada yang dalam matrik itu sifatnya nol, angkanya itu nol nggak ada. Kalau dia angkanya nol, maka dia nanti disebut bukan matrik reguler, gitu ya. Jadi jadi ulangi, matrik reguler stokastik awalnya adalah matrik stokastik. Matrik stokastik itu kolomnya tadi bernilai satu. Kalau matrik transisinya dikali atau dipangkatkan eh, matrik P kali matrik P, nah hasilnya semua adalah positif atau lebih dari nol. Maka dia disebut matrik reguler. Matrik reguler ini dipastikan dia memiliki namanya tadi matrik steady state. Jadi dia memiliki kestabilan. Jadi kalau angka di dalam matriknya itu tidak ada yang nol, dipastikan dia memiliki kondisi yang stabil pada tahun kesekian begitu ya. Oke. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, contohnya, nah ini matrik P ya. Ini matrik P matrik awalnya, matrik transisi tadi. Awalnya ada angka 0, 1, 0,5, 0,5. Nah, ini tidak ada masalah yang awal begitu matrik P-nya. Tapi kalau dikuadratkan matrik P kali matrik P, nah ini hasilnya adalah 0,5, 0,5, 0,25, dan 0,75. Nah, ini dipastikan dia kalau dipangkatkan lagi, dikali P, dan seterusnya, dia pasti angkanya di sini tidak ada yang nol, maka dia dikatakan matrik reguler stokastik. Begitu ya. Sedangkan kalau matrik P-nya tadi 1001 ketika dikali dengan matrik P lagi, hasilnya adalah 1001. Ada satu saja dari keempat elemen ini yang nilainya adalah nol, maka dia disebut bukan matrik reguler stokastik. Nah, dalam Markov chain ini berarti keadaan eh, tidak bisa tidak saling mencapai atau absorbing ya. Maksudnya di sini kan kalau ini kan 1,1 dari kondisi A ke kondisi A, ini B dari kondisi B ke kondisi B. Nah, sedangkan dari kondisi A mau ke kondisi B ini nggak bisa. Dari kondisi B mau ke kondisi A juga tidak bisa gitu. Dikarenakan nilai di elemen lainnya itu adalah nol gitu. Kira-kira gitu gambarannya ya. Nanti bisa kita coba lihat di visualisasinya tentang yang disebut dengan tidak saling mencapai atau absorbing gitu ya. Ya. Jadi yang jelas di sini adalah matrik P tadi ketika dia dikali dengan matrik P lagi hasilnya adalah matrik yang lebih dari nol semuanya. Nggak boleh ada yang nol. Kalau ada salah satu dari elemennya nol, maka dia bukan matrik reguler gitu ya. Bukan reguler stokastik gitu. Nah, sekarang berikut ini adalah ini contoh ingin steady state dari materi sebelumnya ya. Dari slide sebelumnya yaitu PX sama dengan X ya. PX sama dengan X. Jadi P-nya kita udah tahu tadi. Kemudian X-nya di sini eh, eh, apa namanya itu diperkirakan aja ya, begitu. Jadi ini belum menghitung, ini diperkirakan oleh apa dari contoh sebelumnya ya. Kalau hasilnya adalah sepertiga, 10/2/1, dan 4/21. Ternyata ketika dikali ya ternyata hasilnya sama gitu ya. Matrik P dikali dengan ini hasilnya tetap sama. Maka dia disebut dengan ini X ini ya, ini yang disebut dengan eh, apa kestabilannya ya. Matrik steady state-nya itu adalah yang saya arsir itu steady state ya. Kalau sebelah kiri tadi matrik peluang, X bar atau ini adalah steady state-nya. Ya. Tadi untuk mencapai kestabilan
syaratnya adalah matrik transisinya yang ini matrik P-nya itu tidak ada yang boleh bernilai tidak boleh bernilai nol atau dia reguler reguler ya. Reguler yang jelas bukan P-nya yang nggak boleh nolnya, tapi P kuadrat ya. Ya, kalau ini kan ini P, bukan P-nya yang nggak boleh nol, tapi P kuadratnya gitu ya. Jelas ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Sebelum kita menggunakan untuk menghitung matrik steady state-nya. Nah, cara menghitung steady state matrik yaitu tadi matrik transisinya dikali dengan X1, X2, X3, ini kondisi stabilnya, hasilnya sama, berarti hasilnya X1, X2, X3. Kalau kita tulis dalam bentuk persamaan linear, 0,7 dikali X1 tambah 0,15 kali X2 tambah 0,15 kali X3. Ya, ini dia. Nah, sebelah kanannya sama dengan X1. Dan gitu ya. Dan berlanjut untuk baris 2 juga dan baris 3 sama. Maka di sini kita punya variabelnya X1, X2, X3, dan ada X1, X2, X3 sebelah kanannya. Yang ini X1-nya pindah ruas ke sebelah kiri, ini koefisiennya 1, ini 0,7. Berarti ini plus 1, pindah ke kiri menjadi minus 1. 0,7 dikurangi minus 1, hasilnya min 0,3. Kemudian ini X2, X2-nya 0,8, dikurangi 1 hasilnya minus 0,2. 0,7 dikurangi 1 hasilnya adalah minus 0,3. Nah, ini dia minus 0,3, minus 0,2, dan minus 0,3. Ditambahkan satu baris daripada variabel yang tadi X1, X2, X3 nilainya totalnya adalah 1. Nah, ditambahkan ini satu baris kemudian digunakan metode yang ada yaitu menghitung eh, matriknya yaitu AX sama dengan B ya ini matrik A-nya, matrik koefisiennya. A-nya adalah koefisien, X-nya adalah X1, X2, X3, kemudian B-nya adalah didapatkanlah solusinya adalah X1 sama dengan sepertiga, X2 10/21, dan X3 sama dengan 4/21. Ini yang disebut dengan matrik steady state-nya, matrik kestabilan. Jadi setelah sekian tahun, misalkan 5 tahun, dia sudah eh, dapat angkanya seperti ini, maka tahun ke-6, tahun ke-7 dipastikan nggak berubah lagi. Pasti sudah seperti ini aja, ini steady namanya ya, steady state gitu ya. Setelah sekian tahun dia tidak akan berubah lagi gitu. Jadi kira-kira gambarannya begini ya. Kalau kita sudah kira-kira sudah cukup lama hidup di Indonesia ya, kita tahu misalkan perusahaan yang dominan atau market leader istilahnya kalau dalam perusahaan market leader itu kan sudah belasan tahun bahkan ada puluhan tahun walaupun ada pemain baru dia tetap pemenang daripada eh, marketnya ya seperti itu kira-kira karena dia sudah menuju kestabilan daripada bisnisnya contoh Aqua begitu ya. Aqua bahkan orang mau minum air mintanya Aqua walaupun mereknya berbeda kira-kira gitu ya. Jadi dia eh, sudah sekian tahun dia sudah mengalami kestabilan dalam dalam berbagai macam proses manajemen dan seterusnya penjualan. Jadi dia sudah sudah stabil dalam berbagai hal begitu, keuangan, saham dan seterusnya. Eh, dan di hal itu juga salah satu faktornya adalah waktunya. Jadi tahun pertama biasa naik, misalnya tahun kedua, tahun ketiga, atau berapa tahun pertama itu biasanya selalu yang terkait dengan perusahaan adalah pondasi ya, pondasi bagaimana bisnis bisa dibuat dengan pondasi sebaik mungkin dan seterusnya. Jadi ada naik turun. Nah, tapi setelah sekian tahun itu sudah tidak ada lagi, sudah lewat semuanya begitu.
kira-kira gitu. Ada perusahaan apa namanya eh, obat nyamuk misalkan Baygon ya. Eh, apa biasanya banyaklah perusahaan-perusahaan yang kalau kita menyebutkan produknya, menyebutkan mereknya udah sama eh, dengan eh, istilahnya produk itu sendiri begitu ya. Itu. Jadi Baygon ya obat nyamuk ya Baygon begitu seperti itu. Minum Aqua gitu ya. Aqua ya minum air mineral ya Aqua gitu kira-kira begitu dan beberapa produk lainnya. Itu silakan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Udah, masih ada ya di sini. Ya. Kemudian, maaf saya buka buku ya, sudah saya tambahkan aja sedikit nanti. Hmm, yang tadi ya, ya. Ini saya lanjutkan sedikit ke bagian tadi. Nah, ini. Eh, Nah, ini adalah tadi terkait dengan absorbing Markov chain ya, matrik matrik daripada matrik peluang yang dia tidak bisa apa namanya menggapai antara satu satu state dengan state yang lainnya begitu ya. Absorbing matrix matrix chain tadi syaratnya yaitu kondisi absorb ya yaitu syaratnya PII itu adalah bagian daripada diagonal di sini 0,4 itu yang maksudnya P11 ya. Ya, elemen daripada matrik. Kemudian P22 nilainya adalah 1, P33 nilainya adalah 0,5 begitu. Jadi syaratnya yang pertama yaitu minimal satu daripada diagonalnya itu bernilai eh, absorbing state ya. Absorbing state itu maksudnya bernilai satu. Nah ini nilainya berapa ini? 0,4 ya. Yang 1,1 ini nilainya 0,4, yang ini 0,4, yang ini satu, nah ini 0,5. Nah ini disebut dengan kondisi yang stabil tadi, absorbing state ya, absorbing state ya. Itu. Kemudian yang itu tadi yang pertama syaratnya minimal satu ada absorbing state. Absorbing state itu nilainya tadi identitasnya I11
I22, I33 ini nilainya 1. Ya, ini ternyata yang bernilai 1 cuman yang ini, berarti ini yang disebut dengan absorbing state, yaitu I-nya 2, yaitu 22. Ya, P22 atau disebut dengan elemennya, elemen 22 bernilai 1. Nah, dari gambar bisa kita lihat bahwa di sini tadi second column, kolom kedua sebagai absorbing, ya, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah bisa eh, bisa menggapai, ya, dari sembarang non absorbing ke absorbing. Jadi dari S3 di sini non absorbingnya ke S2 bisa, dari S1 ke S2 juga bisa, ya. Jadi dari sembarang, dari keseluruhan yang lain bisa menggapai ke S2 tadi. Nah, jadi kita lihat di sini dari S1 ke S2 bisa nggak? Dari sini ke sini ke sini. Bisa kan? Digapai ya. Nah, ada alurnya begitu ya. Kemudian dari S3 ke S2 bisa nggak? Nah, dari S3 ke S2 bisa digapai. Maka dia memenuhi syarat sebagai absorbing Markov chain. Ya, absorbing matrix tadi. Kemudian matrik B. Nah, kita lihat nih matrik B. Dilihat yang pertama adalah matrik identitas yang diagonalnya 0,5, 1, 0,4, 0,5. Nah, yang disebut dengan absorbing state tadi adalah yang ini karena bagian diagonalnya 1, bernilai 1. Jadi dari yang lainnya S1, S3, dan S4 ini harus bisa menggapai S2 begitu. Ya, kita lihat posisi S2-nya ada berada di sini di gambar figur 2.3. S2 dari S1 bisa menggapai S2, tapi dari S3 dan S4 tidak bisa menggapai S2. Maka dia disebut non not absorbing, non absorbing, yaitu tidak, kondisi yang tidak bisa menggapai, ya, itu. Ya. Jadi kalau dalam real case-nya ini artinya sudah terpisah tuh antara apa istilahnya persaingannya itu, ya dia masing-masing gitu, tidak ada apa, tidak ada irisan gitu ya. Terus saya baru-baru ini juga apa namanya itu mendengarkan podcast di YouTube bahwa air mineral gitu ya, air mineral khususnya Aqua itu kan sampai sekarang masih bertahan, tapi padahal dia termasuk yang mahal begitu ya. Nah, eh, semakin mahal bahkan semakin laku begitu Aqua itu. Dia harganya minimal itu 30% lebih mahal daripada merek yang ada begitu. Jadi sedangkan apa namanya itu perusahaan yang lain, perusahaan air minum yang lain ya misalkan apa Le Mineral, Le Mineral, Le Fit Fit dan lain-lain yang baru-baru gitu ya, mereka memperebutkan 30% daripada market, sedangkan yang di pemain atas dan menengah itu memperebutkan 70%. Nah, ibaratnya ya kira-kira persaingannya ya seperti ini gitu. Jadi yang di bawah bersaing murah, yang di atas bersaing mahal, padahal pangsa pasarnya di atas lebih lebih besar gitu kira-kira. Nah, jadi itu kembali lagi ke perspektif dan mindset kita. Seringkali khususnya di kita di Indonesia itu lebih senang bersaing murah gitu ya. Kalau Anda kalau Anda kuliah di UB ini kan termasuk yang mohon maaf ya, bukan ini ya, termasuk yang murah ya. Kalau saya di apa namanya itu kalau saya
ketemu dengan pejabat di kampus Ulbi itu saya nggak pernah mencoba menyampaikan bahwa bagaimana uang SPP itu tetap harganya murah. Enggak. Saya berpikir bagaimana uang SPP itu bisa mahal begitu. Bukan berarti uang kuliah jadi mahal kan. eh, Uang kuliah itu eh, ya artinya ada beasiswa, ada lain sebagainya. Kalau Anda melihat di Telkom, saya juga tadi Anda bisa melihat saya juga menjadi pengajar di Telkom. Nah, ini buktinya, jadi aneh. Siswa saya, mata kuliah saya, bukan nggak bohong, biar nggak bohong ya. Jadi di Telkom itu apa namanya? eh ini nama ya. Nah, di Telkom itu eh, tidak ada istilahnya si mahasiswa itu yang SPP-nya itu murah, nggak ada di Telkom itu gitu. Nah, jadi secara keorganisasian itu mereka sudah tidak berpikir bagaimana menjual sesuatu dengan murah, tapi bagaimana menjual sesuatu dengan kualitas. Jadi ketika dia menjual sesuatu dengan maka artinya orang akan membayar dengan mahal, dan orang membayar dengan mahal itu sukarela gitu, dan bahkan mengantri begitu. Jadi ada beberapa dosen juga anaknya bahkan tidak bisa masuk Telkom karena dia itu tadi mungkin untuk dia membayar cukup mahal. Padahal ada banyak mahasiswa lainnya atau orang tua lainnya itu sudah antri itu. Ada yang mau 100 juta dan 80 juta seterusnya gitu. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Jadi walaupun mohon maaf juga kalau dari segi biaya mungkin mahal, tapi dalam segi perspektif atau mindset itu nggak boleh dijadikan sebagai apa alasan begitu. Jadi kita membangun mental atau mindset yang baik gitu. Jadi orientasinya bagaimana meningkatkan kualitas, harga mahal. Ada banyak orang yang akan mau membayar mahal untuk suatu kualitas yang baik gitu. Bahkan kalau dalam distribusi logistik, eh, Anda, Anda lebih tahu sebagai yang di pos, ada banyak orang yang mau bayar lebih mahal asal barang yang dia kirim itu bisa bisa sampai dalam kondisi yang terbaik atau dalam kondisi yang cepat gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke materinya ya. Nah, ini eh, tadi eh, balik lagi tadi absorbing state tadi yaitu ini karena nilainya satu, kemudian dari kondisi lainnya dipastikan dia eh, terkoneksi atau bisa atau ada jalurnya ke steady state di ya ini state ya state satu state 2 state 3 state 4 ya. Kemudian ini juga state satu state 2 state 3 state 4. Kalau ini maknanya dari, ini maknanya tujuan ya. Nah, jadi dari S1 ke tujuan S1 berarti 0,5 artinya 50%. Pangsa pasarnya dia kembali ke dirinya itu artinya pelanggan yang loyal ya. Jadi 50% pelanggan loyal kira-kira begitu. Kemudian dari S2 ke S1 ternyata nggak bisa nih. Dari S2 ke S1 nggak bisa kan? Nggak ada jalurnya, nggak ada masalah. Yang jadi problem syaratnya tadi adalah dari S1 harus bisa ke S2, ini bisa. Kemudian dari S3 harus ke S2, ternyata nggak bisa. Dari S4 ke S2 nggak bisa. Nah, satu aja nggak bisa, maka dia kategorinya adalah not absorbing, yaitu tidak bisa tergapai. Kemudian eh, berikutnya, yang ketiga tadi, yang ini ya, absorbing state-nya yang mana? Ada dua, ini satu, dua ya, yaitu 0,5, 1, 0,4, 1. Nah, berarti state yang absorbingnya ada dua, yaitu S2 dan S4. Dari S1 harus bisa ke S2, dan dari S1 harus bisa ke S2, dan dari S1 harus bisa ke S4.
Dari S3 harus bisa ke S2, dari S3 harus bisa ke S4 ya. Nah, kita lihat di sini dari gambarnya dari S1, ini S1, bisa nggak ke S2? Ada ya? Bisa ya. Kemudian dari S1 bisa nggak ke S4? Nah, bisa ya. Kemudian dari S3 bisa nggak ke eh, S2? Nah, bisa ini baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, nggak ada masalah. Kemudian dari S3 ke S4. Dari S3 ke S4, nah ini bisa ya. Nah, berarti dia menunjukkan dia adalah absorbing, yaitu possible, artinya mungkin bisa ya. Possible itu maksudnya bisa ya untuk bergerak atau menuju ke yang lainnya ya. Itu dari non absorbing ke absorbing state-nya. Jadi dari S1 S3 ke absorbing state-nya. Gitu. Ya. Kira-kira begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Apa ya? Bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa dipahami, ditonton ulang nanti ya. Iya. Ya, intinya tadi kesimpulannya adalah yang pertama kita menghitung steady state matrixnya, yaitu kondisi stabilnya. Yang kedua kita menghitung eh, eh, absorbing dan non-absorbing matrix ya. Absorbing matrix tadi dipastikan dia memiliki steady state, kondisi yang stabil. Non-absorbing dia tidak memiliki kondisi yang stabil, gitu ya. Itu. Ya. Nah, kita lihat contoh di sini. Barangkali satu atau dua contoh sesuai waktu yang tersedia. Di sini matriks P yaitu 0,4, 0, 0, 0, 1, 0,5, 0,6, 0, dan 0,5. Nah, matriks tersebut ada ada elemennya nilainya 0. Nah, bukan bukan matriks ini yang menjadi masalah bernilai 0 ya. Jadi matriks P kali P atau P kuadrat. Nah, itu dia. Kalau P dikali P, matriks P kuadrat ada yang bernilai 0, berarti dia bukan regular. Bukan reguler ya. Kalau ada yang bernilai 0. Kalau tidak ada yang bernilai 0, maka dia eh, regular Markov chain. Barangkali kita coba cek dulu apakah dia regular atau bukan ya. Kita bisa pakai Mathway. Bisa pakai Mathway cara cepatnya. Atau saya lupa apakah bisa di sini. Matrix. Pakai Excel juga bisa ya. Cuman sambil kita ini kita gunakan Excel aja. Mudah-mudahan lebih cepat. Nah, tadi ya coba cek dulu. 0,4 ya, 0,4, kemudian 0, kemudian 0, 0, 1, kemudian 0,5, 0,5, kemudian 0, 0,6, 0, dan 0,5. Nah, kemudian kalau saya kuadratkan atau matriks ini dikali dengan matriks ini ya. Nah, berarti itu adalah eh, kata kuncinya M multiplication ya. Matriks multiplication, perkalian daripada matriks ya. Saya saya blok yang ini, kemudian saya gunakan koma, saya blok lagi, itu artinya P kuadrat atau matriks yang sama ya. Nah, saya enter, aduh, Control Shift Enter harusnya ya. Nah, ini nggak bisa. Harusnya 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 3 hasilnya adalah 3 kali 3. Berarti saya harus coba blok seperti ini. M multiplication. Nah, nah, koma.
tutup kurung, enter. Nah, gitu ya. Nah, hasilnya adalah di sini berarti bukan ini kan P kuadrat ya. Kalau ini P, jadi kalau yang ini adalah P kuadrat. Hasilnya adalah bukan matrik reguler ya. Bukan matrik stokastik reguler. Ya. Nah, eh, nah, kemudian eh, tadi kalau kita untuk mencari kestabilannya, yaitu Px sama dengan X, jadi P-nya ini, kemudian X-nya adalah X1, X2, X3, kemudian sama dengan X1, X2, X3. Kita uraikan lagi, tadi X ini adalah koefisiennya 1, pindah ruas ke kiri, menjadi 0,4 dikurangi 1, hasilnya adalah min 0,6, yang lainnya tetap, yaitu 0, 0 dan 0 ya. Kemudian yang ini X2 nilainya 1, di sini koefisiennya dikurangi 1 nilainya 0 ya. Di sini dikurangi 1 nilainya 0, berarti sisa 0,5. Yang ini. Kemudian X3 yang ini adalah koefisiennya ya ini 0,5 dikurangi 1 hasilnya min 0,5. Ditambahkan satu baris tadi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 1. Kemudian dicari solusinya, yaitu ini cara menggunakan solusinya yaitu eh, AX sama dengan B ya, yaitu AX sama dengan B. Saya ulangi cara mengerjakannya, yaitu A-nya adalah koefisiennya, yaitu min 0,6, yaitu sebagai nilai A-nya, sorry, 0,6, sorry, negatif 0,6, ya. Nah, kemudian itu X1, X2-nya 0, X3-nya adalah 0, kemudian ini hasil, bagian hasil. Ini A, ini bagian hasil. B ya, ini B-nya nih. Nah, yang ini bagiannya A, ini bagiannya B. X-nya adalah variabel ya. Kemudian yang lainnya 0, 0, 0, 0,5. 0,5 begitu ya. Sorry, salah. 1, 2, 3, 0,5 ya. Sudah, kemudian 0,6, 0,6, 0, min 0,5 begitu. Di kanannya adalah 0. Kemudian di sini yang terakhir 1, 1, 1, dan 1. Nah, di sini adalah bagian A tadi. Ya, ini bagian A-nya. AX sama dengan B. Ya, untuk mendapatkan nilai X sama dengan A inverse A inverse kali B. Nah, itu. Jadi kita bisa tahu A inverse-nya dari mana. Ini A-nya tadi. Ini A. Ya, saya tulis di sini. Ini A. Saya warnain aja. Ya. Nah, kemudian ini B. Ya. Bagian hasil tadi. Nah, jadi A inverse. Saya tulis dulu A inverse-nya. A inverse didapatkan dari mana? Nah, ini karena ada ininya tidak sama ukurannya, maka sebenarnya ini perlu direduksi dulu ini. Ya, direduksi dulu. Nah, karena harus dia baris 3 kali 3. Ya, baris dan kolomnya 3 kali 3. Kalau enggak, dia pasti tidak didapatkan inverse-nya. Cara mereduksi bagaimana? Ya, menggunakan operasi baris elementer ya. Nah, operasi baris elementer ini memang prosesnya agak panjang kalau menggunakan Excel. Jadi intinya direduksi terlebih dahulu, baru bisa digunakan A inverse-nya. Ya, biasanya kalau ini menggunakan aplikasi langsung reduksinya ya. Nih, kalau menggunakan di sini agak lama prosesnya.
Jadi didapatkan A inverse-nya baru dikali dengan B. Gitu ya. Karena ini matriknya adalah 1, 2, 3, 4, kolomnya 3. Harus jadi 3 kali 3. Sehingga, oke, reduksinya saya lewat. Jadi langsung hasilnya A inverse B sama dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1. Jadi ini adalah nilai yang menyebabkan matrik berikut ini adalah matrik yang stabil atau steady state. Jadi dia nilai yang steady-nya, nilai yang terakhir ya steady adalah X2-nya bernilai sama dengan 1. X1 bernilai 0, X3 bernilai 0. Begitu. Nah, ya. Oke. Itu saya untuk perkuliahan malam ini. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Nggak ada ya. Oke. Oke. Eh,